melanjutkan perjuangan ini. Saksi Perjuangan untuk melanjutkan pahlawan perjuangan 45. ini lewat pendidikan yang sedang kami tempuh. Lewat Majulah pendidikan Indonesiaku. yang sedang kami Majulah tempuh. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah perkenalan, nanti perkenalannya setelah ada Pak Opan di sini ya. Sekarang mah tanya dulu permasalahan hadirin sekalian. Di samping saya ini adalah dua siswa hobi olahraga. Olahraganya yang satu pengen jadi atlet, katanya cita-citanya. Yang satunya lagi yang ingin jadi atlet tadi siapa katakan? Jadi ingin jadi atlet. Kamu ingin jadi apa tadi? Kerja di kebidanan katanya begitu. Tetapi dua-duanya hobi olahraga. Apakah cita-cita jadi atlet itu menjanjikan masa depan atau bagaimana? Itu barangkali pertanyaan pertama ya. Tapi ada sedikit pertanyaan yang menggelitik. Mungkin nanti Pak Opan akan ketawa loh. Katanya kamu udah putus 4 kali, itu benar ya? Yang mana yang putus 4 kali? Iya. Kenapa bisa putus 4 kali begitu? Alasannya apa tadi? Kan ada yang LDR gitu Pak, LDR itu apa? Kagak ngerti. long distance relationship itu tuh Oh, kayak jadi jauh. cinta jarak jauh. Iya. Emang dulu nyambungnya gimana? Kok bisa nyambung begitu? Ya kan dia pindah gitu Pak, Ketemunya di mana dulu? ketemunya di Katanya tempat futsal tuh kan. kan beda itu mah. Oh kan 4 Beda. ya. Masa Iya. semuanya di tempat Iya. futsal ya? Yang ketemu di di tempat futsal berapa orang? 2, 2. Yang 2 ketemu di yang kedua ketemu di sekolah. katanya putusnya gara-gara lost kontak ya? Iya, Tapi yang ini unik nih. Tapi nggak banyak. Itu kan 4 pacarnya ya. Ini pacarnya berapa tadi? mantan Pak. Iya mantan. Bukan Wah, pacar. Kamu. Berarti kalau pacarnya Masa pacar 4? Ya satu-satu lah. Gitu. Nah ini mantannya berapa? 2. 2. Tapi lucu. Kalau itu kan lost contact putusnya. Kalau ini apa tadi alasannya? Bosan. Dia juga ada yang bosan. Putus gara-gara bosan ya. Nanti dijawab sama Pak Opan ya. Awas loh, Pak Opan itu orang Jawa Barat, pengawas Jawa Barat, ngerti tentang watak perempuan, tentang wanita-wanita yang suka mempermainkan lelaki. Itu sampai 4 diputusin kan luar biasa. Yang emang gak cocok Pak. Nggak Iya, nggak cocok. sefrekuensi. Iya. Makanya bukan pacaran, namanya taaruf ya kan? Ya kan kita nyari yang cocok gitu. Yang cocok tuh yang kayak gimana? Yang nanti jadi jodohnya. Nah, sampai nemu yang jodoh. Terus kalau gitu pacarannya gimana untuk mencari cocok dan tidak cocok gimana? Ya kan jalanin aja, dia masih sepemikiran apa enggak, satu tujuan apa enggak gitu. Tahu dari itu dari mana? Ya kan ngobrol, deep talk aja. Oh di blog. Ngobrol di mana gimana? Deep talk. Kalau bapak dulu yang namanya pacaran itu bikin surat, Iya. kemudian masukin ke meja. Kalau ada sip pagi sip siang nih, diintip dulu tuh siang itu dia kan ini pagi itu. Oh di situ duduknya. Nah, baru diselipin begitu mereka duduk, baru dibaca besoknya itu dijawab gitu, ditolak sedih banget tuh. Bapak dulu begitu. Kalau sekarang pakai apa Bu? Kalau jadi Sekarang mah kan secara langsung gitu ngomong Pak. berani Manly lah, iya. ngomong gitu. Iya. Ngomongnya gimana? Ya ngomong gitu, ngobrol kan ada ngomong-ngomong dulu mau nggak, kalau misalkan ini kan udah kenal deket lama misalkan gitu, Kita jadian ya gitu. mau nggak jadi pacar gitu. Oke, begitu. Iya. Berani. Kamu juga berani begitu. Cowok yang ngomong. Oh, jadi cowok yang nanya. Iya, cowok Jadi yang menurut nanya. kamu itu kalau laki-laki begitu gentle. Iya. Oke, kita panggil Pak Opan. Nah, Umbul-umbul merah putih, Gubuk-gubuk bisu jadi saksi. saksi Gubuk-gubuk untuk bisu melanjutkan jadi perjuangan ini. Saksi Perjuangan untuk melanjutkan pahlawan perjuangan ini. Oke, Pak Opan. Nih, karena ini dua-duanya itu katanya pernah punya pacar, ketemunya di tempat futsal. Katanya. Bu, minta dipoto katanya pakai itu. Jadi menurut Bapak apa benar anak-anak yang suka futsal itu suka dapat jodoh di tempat futsal? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
ini sampai 4 karena bosen, ada yang lost contact dan sebagainya. Tapi kelihatannya dia bukan pacaran, hanya ta'aruf bahasa Arabnya mah kali ya. Kayaknya begitu. Mangga, Pak. Saran buat mereka gimana yang terbaik? Ya. Oke. Suku cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diketemukan ya. Oh iya. Ini ruang prokes apa namanya? Gubuk Apung. Gubuk Apung. SMA Cikarang Barat 2 ya. Betul. Ini satu kehormatan saya diundang langsung nih oleh Semuanya sudah pada duduk di sini, dari mulai provinsi, Pak Awan sudah duduk di sini, Pak KCD3 sudah di sini, Pak Lurah Camat sudah. Tinggal dari pengawas barangkali Bapak yang nomor 2. Ya, alhamdulillah. Ini satu kehormatan. Jadi kalau kita bicara kegiatan di olahraga itu satu motivasinya untuk sehat kan ya. Jadi olahraga sehat, Pak. Tidak ada olahraga yang tidak sehat. Ada olahraga yang tidak sehat itu overdosis namanya, kayak makan obat. Jadi kalau olahraga itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan. Artinya fisik kita. Ini ada guru olahraga yang udah mengenal di ini. Jadi ada latihan dulu ya. Jadi ada latihan kondisi fisik. Jadi kita menekunin sesuatu cabang olahraga itu, kita pertama harus kenal dulu cabang olahraga apa ini. Misalnya futsal. Olahraga futsal itu bukan lapangnya kecil, tapi pergerakannya begitu cepat, membutuhkan kecepatan yang begitu tinggi. Banyak orang meninggal di olahraga futsal Karena terlalu luas, kecapean. Lapang kecil, tapi pergerakannya begitu cepat, lintasnya cepat. Oh, nah, futsal tuh harus hati-hati ya, Iya. untuk batas waktu usia-usia tertentu kali ya. Iya. Masih muda. Tapi kalau muda begini, jadi ada sarannya itu tidak cukup 1 kali latihan itu. Disarankan seminggu 3 kali untuk latihan kondisi fisik dan nanti yang lain-lainnya. Nah, kalaupun ada kedekatan yaitu adalah satu apa ya namanya? Kedekatan apa ini? Kan tadi bicarakan ada satu kedekatan ya. Pacar. Kalau menurut Bapak bukan pacaran ini, baru mengenal mungkin ya. Jadi, Cinta monyet. cinta monyet, tapi jangan terlalu diinikan yang lain-lain. Kita kenalan dengan siapa juga boleh, Bapak Ibu, siswa, anakku ya. Jadi kita dengan olahraga kita akan mengenal silaturahmi yang begitu banyak. Akan begitu cepat mengenal dengan siapa saja karena tidak ada pembatas. Ada pembatas sesuai dengan koridornya, ada pelatih, ada guru olahraga, ada siswa, ada yang dilatihnya atau atlet. Nah, di sini perkenalan dengan antara 2 insan yang berbeda itu hal yang wajar, tapi jangan ke yang lain melebihi karena kita orang beragama, ada batas-batasnya. Sebentar Pak Opan, ada iklan mau lewat. Oh, siap. Kemarin itu kita memanggil seorang yang pandai membuat lukisan dalam waktu singkat. Bisa mirip itu. Ya, betul. Akhirnya si podcastnya itu ditontonlah sama pembuat film Upin Ipin. Iya, Ternyata pembuat film Upin Ipin itu ternyata orang Bekasi. Ustadz gitu. Abu Sofyan namanya. Iya, alhamdulillah. Nah, akhirnya dia memberi saran. Nah, katanya nanti akan dipertemukanlah dengan anak kita. Kita tonton dulu deh. Coba tonton dulu. Iya, siap. Oke ya. Ini Walau pada mulanya film Upin dan Ipin tidak sesempurna ini, menurut pengakuan perancangnya, penyempurnaan itu lahirnya belakangan. Album kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya, hebat. Yang utama itu adalah inovasi dan perbaikan step by step hingga mendekati kesempurnaan, seperti halnya mobil-mobil Jepang. Dahulu kan hanya sebuah kotak saja dan akhirnya kini sudah mampu bersaing dengan produk-produk Eropa. Pun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Bagi siswa yang ingin belajar tentang ilmu film kartun atau desainer, mulailah saja. Ini adalah jawaban dari Ustadz Abu yang merupakan perancang film Upin dan Ipin ketika masih dimiliki pribadi
belum sampai ke dijual ke luar negeri. Dia menyarankan seperti ini. Tertanda Agus Sofyan Kreatif. Oke. Itulah barangkali hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, bahwa anak kita di sini bukan cuma dialog antar kelas, antar sekolah, tetapi sudah go internasional. Salah satu contoh podcast ini ditanggapi oleh pembuat film Upin Ipin. Dan tadi tulisan itu ada di grup literasi, Pak Opan. Di sini ada grup literasi, siswa-siswa yang hobi menulis itu ada di grup sana. Jadi begitu podcast ada pertanyaan apa langsung dijawabnya lewat grup literasi gitu. Begitu juga anak-anak nih hobi futsal tadi ya. Iya. Nah ini ditonton dengan atlet-atlet di seluruh dunia yang ngerti bahasa Indonesia. Mereka akan memberi saran, nanti dibuka di podcastnya, nanti di bawah kan ada ruang komentar. Nah, jadi kalau kamu bertanya, jawaban Pak Opan ternyata tidak beda. Antara jawaban Pak Opan dengan Bapak juga bisa berbeda. Nah, kita sekarang jawab dulu sama Pak Opan, katanya cita-citanya pengen atlet nih Pak, yang tengah nih siapa namanya? Tuh, gimana Pak Ibu kok cita-citanya kok pengen jadi atlet? Oke. Cita-cita jadi atlet ada bagus ya. Bagus, tidak ada yang tidak bagus, karena cita-cita itu untuk melampaui ke depan. Yang jadi masalah, Nah, ada masalah. iya dong. Pertama usia, karena ada batasan-batasan olahraga yang memang harus dikelola atau dibina dari usia yang dini, seperti renang itu ya, sepak bola. Nah sekarang yang jadi masalah, mau jadi Bapak nanya mau jadi atlet apa nih? Atlet futsal dengan usia atau kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Udah mau masih. Tidak jadi masalah. Kita masuk ke degradasi umur yang usia kelas 12, berarti umur 15. 17. Nah, Ada sekitar berapa tahun tuh jenjang karir? jenjang karirnya kalau emang bagus sih sebetulnya event-event perlombaan atau pertandingan itu ada yang memang jenjang. Jadi ada atlet kecabangan dari misalkan nih usia dini. Kan kalau ada pemula, ada batasan-batasan umur untuk renang. Nah, kalau untuk sepak bola atau futsal mungkin usia SD, SMP, SMA. Nah, untuk siswanya namanya siapa nih? Nah, untuk Ripa tidak jadi masalah. Kan cita-cita jadi atlet tidak menjadikan mundur, usia saya udah ini. Boleh saja. Mungkin pertama Rifa itu harus mengelola tubuhnya dulu. Harus fit betul. Karena mungkin nanti jenjangnya ada di universitas yang akan melanjutkannya. Nah, di universitas mungkin masuklah ke universitas yang ada olahraganya, misalkan Unisma, FVOK. Dan nanti setelah jadi artis mungkin jenjang karir ini bisa jadi pelatih nanti ya. Oh, bisa saja. Jadi yang namanya pemain pasti ada yang jadi pelatih, ada jadi misalkan ada yang buka pengurus. Jenjang karir banyak. Bisa pelatihan juga di sini. Iya. Atau buka sanggar gitu ya. Di kantor juga diperlukan ternyata, karena orang-orang olahraga itu biasanya fair play, artinya jiwa kejujurannya ada, karena olahraga itu menerapkan jiwa kejujuran. Kalau begitu cita-citanya bukan jadi atlet, atau atlet itu sebagai jembatan menuju apa? Iya, gitu jadi ya. tindak lanjutnya Pak. Nah seperti kita kan ada contoh nih guru olahraga atlet. Iya. Nanti kita undang deh pemenang medali dari Papua. Papua ya, oke nanti ya. Dia itu kan guru. Coba dites siapa namanya yang pemenang piala di PON Papua, guru kita. Yang keras. Bu Janki. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Tapi ada pertanyaan yang lucu nih Pak Opan. Siap. Yang cantik ini tuh katanya yang pernah putus 4 kali. Itu katanya hobinya futsal, tapi dia nggak mau jadi atlet, pengennya jadi bidan katanya. Tidak jadi masalah, kan olahraga mau baik. Jadi itu ada luapan emosional. Itu kesalahan kita, jadi jangan jadi marah, emosional tinggi, salurkan dengan olahraga. Nendang bola sepuas-puasnya. Kalau di luar negeri, jadi di negara mana itu ada satu khusus ruangan untuk dia supaya emosinya keluar gitu, memecahkan barang sepuas-puasnya. Udah itu keluar udah.
Dan yang namanya bidan itu lelah sekali, pekerjaannya luar biasa, kadang-kadang tengah malam dan kalau diimbangi dengan olahraga awet muda. Ya, insya Allah. Mungkin begitu ya. Staminanya selalu terjaga insya Allah. Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah, jadi walaupun di rumahnya sama orang tua nggak terbuka, kalau di podcast di sini mereka betul-betul terbuka. Mana mungkin sama orang tuanya ngaku putus 4 kali. Mana berani di rumahnya bilang sama bapaknya, kenapa kamu putus? Habis apa tadi? Bosen ya? Bosan. Bosen gitu. Di sini terbuka bapak dan ibu, dan memang masalah anak remaja itu SMA itu kalau tidak ada rasa getaran cinta seusia ini itu diragukan dan harus diperiksa ke psikolog. Kalau sudah ada rasa seperti itu anugerah dari Allah, harus dipelihara tapi di jalan Allah. Iya. Dalam apalagi ini berjilbab nih, dalam Islam itu beda dengan agama lain yang sudah tidak usah disebutkan agamanya ya. Nafsu itu harus dibunuh dengan cara semedi sampai ujiannya itu. Kalau nafsunya masih ada itu belum sukses, tapi di Islam nggak boleh nafsu dibunuh, tapi nafsu itu harus disalurkan. Kalau sudah ada getaran rasa cinta ya nikah, tapi syarat nikah itu apa ya Pak? Harus kerja dulu ya Pak ya? Syarat nikah ya udah harus wajib sebetulnya kalau udah ada pendekatan supaya tidak menjadikan zina gitu kan. Jadi Apa jadi omongannya pacaran nggak boleh berarti ya? sebetulnya nggak boleh kalau kita bicara di dasar agama yang kita jadi yang ada itu mungkin tadi itu perkenalannya itu hanya sebatas kenal-kenal nggak jadi masalah, tapi lebih dari itu dilarang. Oke, saya tanya dulu ke anak nih yang berdua. Kalau begitu untuk ta'aruf itu tadi kan habis saya nggak suka dengan karena gini-gini, itu adalah bagian daripada menurut kamu pacaran bahasanya ya, padahal bahasa Islamnya mah ta'aruf ya kan? Iya, betul. Sebenarnya dengan ta'aruf sih apa sih yang ingin diketahui dari mereka itu? Sampai 4 kali putus itu apa sih yang diketahui? Ya kan sifat-sifat aslinya. Oh, satu, aslinya dia kolokan. Apalagi yang diputus bilang aku nggak suka sama kolokan, putusin gitu ya. Suka overthinking. Wih, Gimana itu? Apa tinggal apa sih? Oh, curigaan. Iya, kayak misalkan pergi ke sini mau latihan gitu kan, Padahal- izin latihan. Dia tuh mikirnya tuh kayak, ih kayaknya ketemu sama cowok lain deh. Gitu. Oh, gitu Iya, cemburuan. iya, cemburuan. Kamu di mana? Habis berbuat apa? Habis siapa itu ya? Kangen band. Oh iya, kamu di mana itu Ah, mah? gimana kamu di mana? Kan judul lagu itu coba nyanyi deh. Suruh nyanyi. Wah, disuruh nyanyi. Nggak bisa, Pak. Oke, hadirin sekalian, karena kepanjangan nih kayaknya podcastnya, biar tidak makan pulsa nih yang nonton pakai data. Nanti nyambung lagi dengan konsultasi dengan atlet PON Papua. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guguk apung. Eh. Umbul-umbul merah putih, gubuk-gubuk bisu, jadi saksi. Saksi Gubuk-gubuk untuk bisu, melanjutkan jadi perjalanan.